Muhammadiyah itu kan di Jogja, tempatnya di Kampung Kauman, kecamatannya Gondomana. Maka kalau ngomong perkembangan Muhammadiyah, ya besar sebesar perkembangan Muhammadiyah di dunia. Karena dari Jogja kemudian meluas ke dunia. Maka kemudian kalau berbicara tanya mengenai perkembangan Muhammadiyah di Jogja sangat pesat dan sangat dinamis. Gitu. Kalau Muhammadiyah itu gini, di dalam nanti bisa dicek ya, di dalam disertasinya Profesor Rifat Sauki, beliau mengutip perkataan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu bapak ideologinya Gajah Mada Dahlan. Beliau mengatakan gini, modernisasi Islam itu adalah engkau mampu mengkontekstualisasikan ayat atau hadis menjadi solusi kehidupan. Nah, itu yang kemudian dibaca Ahmad Dahlan, sehingga kemudian Muhammadiyah lahir dengan segala dinamikanya. Maka bagaimana Muhammadiyah dikenal? Sebenarnya bukan bagaimana Muhammadiyah dikenal, tetapi Muhammadiyah melalui Kiai Ahmad Dahlan selaku pendiri berusaha untuk membumikan dan menjawab setiap tantangan kehidupan dengan wahyu atau dengan Islam. Nah, sehingga dengan itu secara otomatis Islam dikenal. Kenapa? Karena ketika menjawab solusi ketika menjawab permasalahan dengan solusi pasti akan bersentuhan atau bersinggungan dengan manusia. Nah, permasalahan itu kan dinamis ya, bergerak. Maka bergeraknya permasalahan itu bergeraknya pula solusi. Nah, ketika bergerak solusi berarti Muhammadiyah selalu dinamis dan bergerak. Maka memilih nama pergerakan. Maka secara otomatis kalau Muhammadiyah itu bergerak, secara langsung Muhammadiyah dikenal. Lah melalui apa? Kan itu yang perlu dipahami. Melalui apa? Lah di antaranya Muhammadiyah bergerak melalui pendidikan, melalui kegiatan sosial, melalui keagamaan dan sebagainya. Di antaranya yang mungkin hari ini bisa dirasakan adalah melalui terobosan pendidikan, sehingga dikenal. Kalau untuk dalam urusan keagamaan juga Muhammadiyah melakukan terobosan-terobosan dengan tarjihnya. Bahkan kemudian dalam konferensi dunia kemarin Muhammadiyah menyodorkan dan sudah menjadi pertimbangan dunia bahwasanya Muhammadiyah mendobrak adanya kalender dunia atau kalender Islam. Nah, itu diinisiasi oleh Muhammadiyah. Jadi selalu maju satu langkah di depan. Gerakan tanwiriyah, pencerahan. Itu. Pemuda Muhammadiyah itu anak dari Hizbul Wathon. Maka dulu lagunya gini, pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Wathon. Karena dulu memang cikal bakal pemuda Muhammadiyah itu memang Hizbul Wathon. Hanya saja kemudian dalam pergeseran waktu pemuda berdiri sendiri, terus Hizbul Wathon sendiri. Tapi embrionya berangkat dari Hizbul Wathon. Nah, kenapa kemudian dirasa harus ada pemuda? Ya, kalau kemudian kita melihat sejarah perkembangan dunia, saya tidak ngomong zaman ya, dunia. Dari zaman Nabi, sebelum Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai besok, yang mencatat pergerakan di dalam catatan sejarah itu ya anak muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga semua muda. Ya, kemerdekaan kita juga karena anak muda. Soekarno diculik di Keras Jenglot. Ya, berbicara Al-Fatih usia 21, anak muda. Berbicara kemudian Ali bin Abi Thalib juga anak muda. Sampai ada ungkapan laisal fata illa aliyan, tidak ada pemuda selain Ali. Artinya apa? Ya sosok pemuda itu Ali. Maka pemuda itu penentu. Nah, termasuk di Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada saat itu usianya muda. Terus Nyai Walidah Aisyah muda, pemuda-muda
Hizbul Wathan muda, TS juga muda. Ada TS itu kalau nggak salah kurang lebih Pak Bari Yosef usia 18 tahun kan, sangat muda. Maka mau nggak mau pemuda menjadi penentu, maka perlu dibuatkan wadah, maka dibuat pergerakan pemuda Muhammadiyah berangkat dari Hizbul Wathan yang sebelumnya berangkat dari Siswa Proyong Mulia. Jadi dulu di Jogja ini ada 2 sekolahan, terus untuk wanita, satunya untuk laki-laki yang dibawa ke Jamaah Dahlan. Nah, yang putri jadi NA, yang putra menjadi pemuda. Ini embrionya. Tapi sebelumnya memang diikat di dalam Hizbul Wathan kalau pemuda secara khusus. Nah, trilogi pemuda apa? Trilogi pemuda itu satu, yang pertama keagamaan, yang kedua itu kewirausahaan, yang ketiga adalah kemasyarakatan politik. Karena pemuda harus tahu perkembangan zaman, isu-isu terkini harus paham. Karena untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan di Muhammadiyah ataupun di negara, maka harus tahu peta. Kalau nggak tahu peta ya nggak bisa berbuat. Maka kemudian itu tadi kalau ngomong trilogi dari pemuda. Organisasi seperti Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu kan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Artinya setiap ada ranting di situ harus ada pemuda. Karena ada Bapak Muhammadiyah di situ, ya harus ada unsur anak-anaknya. Dan selalu ada. Jadi gini, karena kita ini kan sudah terikat dengan pergerakan Muhammadiyah ya. Jadi sesungguhnya lebih gampang. Organisasi pemuda Muhammadiyah sendiri juga mempunyai sistem pengkaderan. Sistem pengkaderan yang pertama sistem pengkaderan formal, yang kedua sistem pengkaderan fungsional. Formal, sistem pengkaderan formal itu sebagaimana layak jenjang pengkaderan pada umumnya. Maka biasanya yang sudah pemuda mau naik kualitas jenjang ke daerah, ke cabang, ke wilayah dan sebagainya, itu normal biasanya keluarga-keluarga Muhammadiyah. Tetapi untuk menggait yang di luar melalui jenjang pengkaderan fungsional berbasis kebutuhan, sehingga orang di luar Muhammadiyah juga mempunyai daya tarik, mempunyai ketertarikan. Ini menarik enggak? Yang kedua, sesuai enggak? Dan itu dari fungsional. Maka tidak melulu kita eksklusif menutup diri. Cukup sudah karena sudah ada ranting cabang, tidak. Tetapi di luar itu pun sama. Nah, itu sesungguhnya sejalan dengan sistem dakwah Muhammadiyah. Demikianlah wawancara eksklusif hari ini.